Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 51. Ya, dikecilkan soalnya. Nah, bagian ini kita melihat bahwa ya, pakai ini aja. Ya, mari kita buka firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-51. Kemarin kita sudah belajar firman Tuhan dari Yeremia pasal 50. Nah, pasal 51 berbicara tentang penghukuman bagi Babel. Kalau kemarin Bapak Erwin menyampaikan firman Tuhan dengan tema Babel yang bebal, itu kelanjutan karena kebebalan mereka, maka Tuhan menghukum mereka. Nah, Tuhan menghukum mereka juga sebagai pembelaan kepada umat pilihan Allah, ya, yaitu orang-orang Yehuda dan orang Israel yang ada dalam pembuangan itu. Nah, kita melihat firman Tuhan di ayat 5, mari kita lihat. Ya, ayat 5 kita akan baca. Bapak Ibu bisa memperhatikan Alkitabnya, ya. Pak, Yeremia 51 ayat 5, firman Tuhan berbunyi demikian. Sungguh Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh Allahnya, oleh Tuhan semesta alam, sebab negeri orang Kasdim penuh dengan kesalahan terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Nah, kesalahan orang Kasdim atau Babel membuat Allah menjatuhkan hukuman kepada mereka. Nah, salah satu kejahatannya adalah menganiaya orang Israel dan Yehuda, ya, yang waktu itu dalam pembuangan di Babel, dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Memang tadinya Babel sebagai alat di tangan Tuhan, ya, tetapi mereka menjadi sombong, mereka menjadi arogan, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Allah. Di ayat 5 berkata begini. Ayat 7, Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya, itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Ya, tiba-tiba Babel jatuh dan pecah. Ratapilah dia, ambillah balsem untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh. Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan. Tinggalkanlah dia, marilah kita pulang masing-masing ke negerinya. Sungguh penghukumannya sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan. Ya, Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan Allah kita. Jadi orang-orang Yehuda, orang-orang Israel yang ada di dalam pembuangan, ya, mendapatkan penghiburan daripada Tuhan, ya, mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Mereka ya melihat bagaimana Allah akan menolong mereka. Jadi umat pilihan ini tidak ditinggalkan oleh Allah. Nah, untuk bangsa Babel, ya, mereka akan dihukum karena perbuatan bangsa Babel, bangsa-bangsa lain menjadi gila dikatakan. Artinya hal dunia. Nah, seringkali Babel ini dilambangkan dengan dunia, duniawi. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Jadi bangsa Babel digambarkan tadi seperti piala emas, orang-orang berbondong-bondong ke sana, dan itu adalah kota pusat industri perdagangan luar biasa. Kotanya hebat, maju, tetapi kejahatan yang tinggi di sana, ya, kejahatan yang luar biasa, membuat Allah akan menghukum mereka. Jadi bangsa-bangsa lain berkata, pulang saja, jangan lagi di Babel karena Babel akan hancur, ya. Babel akan hancur. Nah, siapa yang akan menghancurkan Babel? Nah, kita tahu bahwa Tuhan memakai bangsa Media Persia.
Nah, ayat 11 dijelaskan di sana, berbunyi demikian, lancipkanlah anak-anak panah, siapkanlah perisai-perisai, Tuhan telah membangkitkan semangat raja-raja Media. Ya, Tuhan telah membangkitkan semangat raja-raja Media, sebab rencananya terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya. Itulah pembalasan Tuhan, pembalasan karena bait suci. Jadi jelaskan kenapa Allah membalas tindakan Babel. Karena Babel telah menginjak-injak bait suci, telah menghina nama Tuhan, ya, dan menganiaya orang-orang pilihan Allah, orang-orang percaya. Jadi ini adalah hukuman yang besar yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan nanti memang Babel habis, hancur, ya. Nah, siapakah sebenarnya Babel? Babel tadi di tangan Tuhan hanya sebagai alat untuk mendisiplin umat itu, tetapi tindakan mereka kebablasan. Jadi kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, ya, mereka langgar, mereka melampaui batas. Di ayat 20 berkata begini, engkau tadinya adalah palu godam bagiku. Palu godam bagiku, jadi alat di tangan Tuhan, senjata perang. Dengan engkau aku menghancurkan bangsa-bangsa. Dengan engkau aku memusnahkan kerajaan-kerajaan. Dengan engkau aku menghancurkan kuda dan pengendaranya. Dengan engkau aku menghancurkan kereta dan penunggangnya. Dengan engkau akan menghancurkan orang laki-laki dan perempuan. Dengan engkau aku akan menghancurkan orang tua dan muda. Dengan engkau aku menghancurkan teruna dan dara. Dengan engkau aku menghancurkan gembala dan kawanan dombanya. Dengan engkau aku menghancurkan petani dan lembu pembajaknya. Dengan engkau aku menghancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar. Dengan engkau. Ya. Jadi ini alat di tangan Tuhan sesungguhnya, ya, di awalnya. Tetapi coba kita perhatikan ayat 24. Namun aku akan membalaskan kepada Babel dan kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion. Ya. Di depan matamu sendiri, demikianlah firman Tuhan. Ya. Kalau kita melihat bagian ini, kesempatan yang Allah berikan kepada Babel menjadi negara yang super power, ya, yang setelah Asyur, ya, Babel. Nah, waktu mereka menjadi bangsa yang hebat, ternyata kejahatan mereka luar biasa. Ya, raja-raja mereka sangat jahat, ya. Nah, terutama terhadap bangsa Yehuda. Ya, mereka kebablasan, itu istilahnya, ya. Melakukan hal yang jahat, dan ini, ya, sesuatu hal yang tidak bisa didiamkan oleh Tuhan. Maka di ayat 25 berkata begini, sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah. Demikianlah firman Tuhan yang memusnahkan seluruh bumi. Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu, dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar daripadamu, tetapi engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Tuhan menghukum. Akulah lawanmu, kata Tuhan. Akulah, ya, menjadi lawanmu. Jadi kalau Tuhan yang menjadi lawan kita, lawan manusia, lawan bangsa-bangsa, siapa yang bisa bertahan? Ya. Siapa yang bisa bertahan? Tentu tidak ada yang bisa bertahan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bagaimana akhirnya nanti Babel ini mengalami kehancuran, dan orang berteriak, lihat Babel, Babel, kota besar, ya, pelabuhan-pelabuhan yang hebat, luar biasa, hancur semua, dihancurkan, diratakan, ya. Jadi perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh bangsa Babel, ya, akan mendapat ganjaran daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang menjadi lawannya. Ayat 29. Bumi berguncang dan bergetar sebab rancangan Tuhan terhadap Babel sedang terlaksana, yakni untuk membuat negeri Babel menjadi tempat tandus yang tidak berpenduduk. Selesai. Kalau Tuhan sudah bertindak, selesai.
Tak ada yang bisa bertahan, tak ada yang bisa menyombongkan diri, tak ada yang bisa mengandalkan kekuatannya. Ya, perwira-perwiranya, teruna-terunanya, orang-orang pintarnya di mana? Ya, pembesar-pembesarnya di mana? Tidak ada. Ya, pahlawan-pahlawan di mana? Tidak ada. Maka di ayat 30 dikatakan pahlawan-pahlawan Babel telah berhenti berperang. Gak ada lagi kekuatan dari pahlawan-pahlawan. Mereka tinggal duduk di kubu-kubu pertahanan. Kegagah beranian mereka sudah lenyap. Wah, yang hebat itu tidak ada lagi apa-apanya. Selesai. Ya, mereka sudah menjadi seperti perempuan. Wah, ini satu hal yang luar biasa ya. Orang pembesar, gagah, perwira, pasukan yang hebat. Lo kok jadi kayak perempuan, loyo. Tidak berdaya, tidak bisa buat apa-apa. Tempat tinggalnya sudah terbakar, palang-palang pintunya sudah patah. Pesuruh-pesuruh cepat berlari susul menyusul. Pembawa-pembawa kabar susul menyusul untuk mengabarkan kepada Raja Babel bahwa kotanya telah direbut dari segala penjuru. Jadi orang pada lapor kepada Raja Babel, Raja habis selesai sudah, kota-kota kita hancur. Pasukan masuk, pasukan musuh masuk, menghabiskan semua. Susul menyusul. Dari satu daerah, satu penjuru datang dan berteriak kepada raja bahwa semua kota sudah dihancurkan. Tempat-tempat penyeberangan telah diduduki, benteng-benteng pertahanan telah dihanguskan dengan api. Prajurit-prajurit telah menjadi gempar. Nah, ketika Tuhan memberikan hukuman, memberikan disiplin, maka tak seorang pun yang bisa bertahan. Tak seorang pun. Ya, mengapa Allah melakukan hal itu kepada Babel? Karena Babel telah bertindak melebihi batas. Tadi memang mereka alat di tangan Tuhan. Ya, tapi mereka kemudian bertindak kebablasan. Mereka menjadi sombong, arogan, ya, dan terlebih mereka tetap melakukan ya tindakan-tindakan yang jahat kepada umat pilihan Allah. Ayat 45 berkata, keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Ya, internetnya habis, sudah. Ada di sana? Ya, saudara mohon maaf, di situ ada. Pak Pendeta terlalu serius. Ada itu. Oke. Ya, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maaf internetnya. Oke, ini sudah. Ya, ini lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa umat itu diselamatkan, ya. Umat Allah diselamatkan, ya. Mereka dibebaskan. Hukuman diberikan kepada Babel karena Babel telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Kebenaran firman Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman pada perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, Tuhan tidak meninggalkan umat pilihannya. Jelas dikatakan tadi. Tuhan tidak meninggalkan umat pilihan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun situasi kondisi yang kita alami. Sekalipun disiplin yang kita terima, sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan kita. Ini yang kebenaran pertama di ayat 5. Sungguh Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh Allahnya, oleh Tuhan semesta alam. Sebab orang-orang Kasdim penuh dengan kesalahan terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Percayalah. Ditinggal hidup saya begini, keadaan ekonomi saya begini, pelayanan saya begini, rumah tangga saya begini. Sepertinya Tuhan tidak tolong. Ya, sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Mungkin kita berkata, ya ada kesalahan yang saya lakukan. Ini adalah disiplin dari Tuhan. Baik, sekalipun itu disiplin dari Tuhan, ya
tujuan Tuhan adalah baik untuk memurnikan kita supaya kita menerima apa yang terbaik dari Tuhan, ya, supaya kita mengikuti pimpinan Dia. Yang pertama, Tuhan pernah tinggalkan kita. Kalau itu karena disiplin bagi kita yang kedua adalah orang-orang yang melakukan hal yang jahat kepada kita. Nah, dalam bagian ini orang Babel, ya, yang terlalu berani kepada Allah, yang kebablasan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Tuhan akan menghukum. Jadi musuh-musuh kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan yang menghukum, bukan kita, ya, karena pembalasan itu adalah haknya Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita, tetap kita semangat, tetap setia mengikut Yesus Kristus Tuhan kita, apapun situasi, kondisi yang kita alami. Dia Bapa yang baik, Dia memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.